Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, jadi video ini adalah video edukasi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas 15 manfaat ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Namun dalam hal ini saya juga masih belajar, jadi sama-sama kita belajar, sama-sama mengingatkan. Jadi nantinya apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan ataupun memang kurang nantinya ataupun salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Jadi langsung aja kita bahas 15 manfaat ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Manfaat yang pertama, surat yang paling agung. Ternyata surah Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Siapa saja yang membaca dan mengamalkan surah Al-Fatihah ini akan mendapatkan pahala yang besar. Ternyata teman-teman, kalau kita mengamalkan surat Al-Fatihah, pahalanya sangat besar. Dan manfaat yang kedua, surat terbaik dalam Al-Quran. Dari Ibnu Jambir berkata, aku tiba ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beliau mengalirkan air. Lalu aku memberi salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah, sampai 3 kali, tapi beliau tidak menjawab salamku. Kemudian Rasulullah berjalan, sedang aku berada di belakangnya, sampai dia masuk ke rumahnya, dan aku pun masuk ke dalam masjid sambil duduk dalam keadaan bersedih. Ternyata sangat luar biasa ya teman-teman, surat terbaik dalam Al-Quran. Ternyata surat Al-Fatihah ini adalah surat terbaik dalam Al-Quran. Dan yang untuk manfaat yang ketiga, ternyata surat Al-Fatihah adalah diberikan kemudahan mengontrol hati dan pikiran. Apabila kita mengamalkan surah Al-Fatihah, manfaat yang ketiga, diberikan kemudahan mengontrol hati dan pikiran. Jadi apabila pikiran kita gelisah, galau, silahkan saja mengamalkan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita terlepas dari kegundahan. Untuk itu, ketika kita barang siapa membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali setiap hari selama 7 hari, lalu ditiupkan dalam air suci dalam gelas kemudian diminum. Jadi teman-teman, kita dalam keadaan berwudu terus membaca surah Al-Fatihah sebanyak 70 kali setiap hari selama 7 hari. Jadi selama 7 hari lalu ditiupkan dalam air suci dalam gelas kemudian diminum, maka ia akan memperoleh ilmu dan hikmah serta hatinya dibersihkan dan pikiran negatif. Dan jika dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari, akan terjaga pikiran dan hatinya sehingga terhindar dari hal-hal yang membawa keburukan. Jadi teman-teman, ternyata manfaat surat Al-Fatihah itu sangat banyak sekali. Kita lanjut untuk manfaat yang keempat, sebagai perlindungan. Ternyata apabila kita mengamalkan surat Al-Fatihah, inilah sebagai perlindungan. Jika surat Al-Fatihah ini dibaca ketika hendak tidur, dilanjutkan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali serta Al-Falaq dan An-Nas, maka akan aman dari segala hal kecuali kematian. Oke, jadi kita mengamalkan semua ayat tersebut, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surah An-Nas, maka akan aman terkecuali kematian. Jadi kalau udah memang kematian, kita akan tidak aman ya teman-teman. Jadi manfaat yang kelima, mewujudkan segala hajat. Dan apabila kita membaca surah Al-Fatihah, mengamalkannya, manfaatnya itu mewujudkan segala hajat. Jika kita mempunyai hajat atau maksud yang belum tercapai, maka bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Jadi teman-teman, kalau kita mempunyai hajat, mudah-mudahan diamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali di antara salat sunnah subuh dan salat sunnah fardu subuh selama 40 hari. Jadi selama 40 hari itu terus menerus kita lakukan, tidak kurang tidak lebih. Dan setelah 40 hari berdoalah kepada Allah agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk manfaat selanjutnya, yaitu manfaat selanjutnya meninggikan derajat dan melunaskan hutang. Apabila teman-teman punya hutang ataupun mungkin perekonomiannya juga belum memungkinkan, pastinya kita punya hutang. Jadi barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah beserta bismillah di antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu dengan istiqomah, insya Allah akan meninggikan derajatnya dan mengabulkan permohonannya. Jika miskin, maka Allah akan luaskan rezekinya. Jika punya hutang, maka akan mampu membayarnya. Jadi teman-teman, dalam arti kata, kita berdoa tanpa dibarengi usaha juga sia-sia.
juga sebaliknya, kalau kita berdoa terus, kalau nggak usaha juga sama. Kalau usaha terus, kalau nggak berdoa juga sama juga. Jadi usaha dibarengi dengan doa, mudah-mudahan utang-utang kita bisa dilunasi. Jadi manfaat selanjutnya meluaskan rezeki dan memberi keberkahan. Ternyata teman-teman, manfaat selanjutnya itu meluaskan rezeki dan memberi keberkahan. Barang siapa yang mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai sholat 5 waktu, maka Allah akan meluaskan rezekinya dan menjadikan baik akhlaknya dan memudahkan segala urusannya dan menghilangkan kesusahannya. Itulah kawan-kawan manfaat membaca surah Al-Fatihah, sangat luar biasa sekali. Dan manfaat selanjutnya mewujudkan apa yang diimpikannya. Apabila kita mempunyai mimpi, mudah-mudahan akan terwujud apabila kita membaca dan mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 125 kali setelah sholat subuh. Maka Allah akan mengabulkan hajatnya dan apa yang diimpikannya. Setelah membaca surah Al-Fatihah sebanyak 125 kali, lalu berdoalah. Jadi kita harus berdoa kepada Allah SWT dengan kalimat Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Jadi kita harus berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya, supaya dimudahkan bagiku semua urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga permintaan keinginan kita dikabulkan. Jadi teman-teman, apabila kita mempunyai impian, mungkin mempunyai mimpi, kita harus memang betul-betul mengamalkan surah Al-Fatihah. Jadi manfaat selanjutnya, pembuka pintu rezeki. Ternyata selain itu surah Al-Fatihah juga bisa membukakan pintu rezeki. Barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah ini di sepertiga malam akhir sebanyak 41 kali, maka Allah akan membukakan pintu rezeki dan akan memudahkan segala urusannya. Ternyata apabila kita mengamalkan sebanyak 41 kali sepertiga malam, insya Allah akan membukakan pintu rezeki kita dan akan dimudahkan segala urusannya. Jadi teman-teman, untuk manfaat selanjutnya, mohon maaf mungkin suasananya agak bising karena saya juga lagi di luar, tapi ini adalah sebuah edukasi. Kalau memang ada nanti kesalahan yang memang betul-betul nggak disengaja ataupun disengaja, nama juga saya masih belajar juga. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi langsung saja kita lanjut untuk pembahasan yang ke selanjutnya. Jadi teman-teman semuanya, apabila kita mengamalkan surah Al-Fatihah, insya Allah dikabulkan hajat yang baik. Jadi jika kita senantiasa membaca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari, insya Allah hajat-hajat yang baik akan dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, ternyata teman-teman, kalau kita punya hajat, apabila kita mengamalkan, insya Allah hajat kita akan dikabulkan hajat yang baik. Manfaat yang selanjutnya bisa mengobati penyakit. Apabila kita mempunyai penyakit, insya Allah amalkanlah surah Al-Fatihah. Setiap rasa sakit yang dirasakan oleh manusia, sejatinya itu memang dari Allah untuk menguji beberapa besar keimanan dan kesabaran hambanya. Jadi manfaat itu membaca surah Al-Fatihah juga bisa mengobati penyakit. Dan manfaat selanjutnya menghilangkan sifat pelupa. Namanya juga manusia pasti ada lupa. Jadi ini menghilangkan sifat pelupa teman-teman. Jadi apabila kita mengamalkan surah Al-Fatihah, manfaat dan utamanya juga menghilangkan sifat lupa. Jadi manfaat selanjutnya mengobati sengatan kalajengking atau penawar bisa. Jadi ternyata apabila kita kena sengatan kalajengking, amalkanlah surah Al-Fatihah dengan hati yang ikhlas. Jadi mudah-mudahan jika kita disengat kalajengking, maka pertolongan pertama bacakan surah Al-Fatihah. Caranya ambil sebuah wadah yang berisi air, lalu beri sedikit garam. Setelah itu bacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu diminum, insya Allah akan cepat sembuh. Jadi manfaat selanjutnya mengobati sakit gigi untuk diri sendiri dan orang lain. Ternyata setelah kita membaca manfaat surah Al-Fatihah ataupun mengamalkan, mengobati sakit gigi
untuk diri sendiri dan orang lain. Caranya, letakkan jari pada gigi atau tempat yang sakit, lalu bacakan surah Al-Fatihah, lalu berdoa 7 kali dengan kalimat ya Allah, hilangkanlah daripada keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan dia nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Jadi teman-teman, mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa mengamalkan ini, sama-sama kita belajar, sama-sama mengamalkan. Dan manfaat selanjutnya, ternyata manfaat yang terakhir adalah menyembuhkan penyakit mata. Apabila kita punya penyakit mata, insya Allah diamalkanlah surah Al-Fatihah. Semoga kita yang punya penyakit mata semoga lekas sembuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, di sini katanya ini, barang siapa yang membaca, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangan. Jadi kalau kita mau menyembuhkan kelemahan pandangan, kabur ataupun rabun, maka hendaklah memandang bulan pada awal bulan. Jika tidak kehilangan atau terhalang maksudnya oleh awan, maka lakukan pada malam kedua. Dan jika belum terlihat juga, lakukan pada hari berikutnya hingga bulan nampak jelas. Apabila sudah kelihatan, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke mata dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Jadi teman-teman, apabila kita punya kabur ataupun rabun, hendaklah ia menyumpulkan tangan kanannya ke mata dengan membaca surah Al-Fatihah kawan-kawan sebanyak 10 kali. Ternyata itulah 15 manfaat membaca surah Al-Fatihah. Semoga video ini dapat bermanfaat, walaupun saya menyampaikan kepada teman-teman semuanya melalui teks, tapi ini adalah memang betul-betul video saya buat untuk edukasi supaya mengingatkan lagi kepada kita semua. Jadi semoga apa yang kita kerjakan hari ini semua berkah. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.